Karena ukuran sayangnya Allah Subhanahu wa taala hadirin bukan dari perkara dunianya satu orang. Ukuran sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang hamba ini, yang pertama, satu orang hamba ini disibukkan dalam perkara agama. Yang kedua, satu orang hamba ini diberikan kefahaman atas perkara agama. Jadi lain orang tahu, lain orang paham. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk amalkan agama. Karena banyak orang tahu agama, tapi tidak bisa amalkan agama. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala puncak daripada sayangnya Allah taala kepada satu orang hamba ini, apabila satu orang hamba ini digunakan hartanya, waktunya, dirinya, pikirnya untuk perkara agama. Kita sama-sama tahu, ulama sampaikan kurang lebih 18.000 jenis makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, dan Allah taala pilih hadirin kalau manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia sesempurna-sempurna bentuk ciptaan, kata Allah. Di antara manusia yang ada di permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah pilih para anbiya alaihi salatu wasalam sebagai the best manusia. Manusia yang paling terbaik di antara seluruh manusia, dan Nabi Adam sampai hari kiamat kurang lebih 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ini Allah filter lagi, disaring lagi, jadi 313 rasul. Kenapa 313 rasul lebih banyak daripada 124.000 ini? Karena yang 313 ini hadirin lebih banyak pengorbanannya dibanding 124.000 tadi. Di antara 22 nabi dan rasul ini Allah taala filter lagi, jadi 5 ulul azmi. Siapa dia? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. 5 ulul azmi hadirin. 5 ulul azmi di antara 25 ini. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Kenapa dikatakan 5 ulul azmi? Karena yang 5 ini lebih banyak penderitaannya untuk agama dibanding 25 ini. Nabi Nuh yang pertama 950 tahun laila wa nahara, malam dan siang untuk sampaikan ini agamanya Allah. Berikutnya kurang lebih 82 saja atau 83 dalam Al-Quran. Maka istri anaknya tidak dapat hidayah. Dan di antara 5 ulul azmi hadirin, Allah taala pilih satu orang yang paling mulia. Siapa di hadirin Allah Subhanahu wa taala? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 124.000 anbiya alaihi salatu wassalam diamanahkan untuk membawa usaha ini, untuk menjaga kelestarian agama. Karena begitu pentingnya agama, begitu pentingnya kedudukan agama, maka usaha dakwah ini Pak sekalian adalah sebuah amanat kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan milik orang tabligh. Maknanya apa? Setelah kita dikenalkan dalam usaha ini oleh Allah, maka kenalkan kepada manusia lain, ajak orang lain. Sholat 5 waktu kita di masjid, kalau kita sendirian gak ngajak orang, baru 50%. Kalau belum kita ajak orang untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula di awal waktu, di saat azan dikumandangkan. Ini maksud sebuah amanat. Kalau hati baik, maka pandangan mata mendatangkan ridha dari Allah. Pengerangan telinga mendatangkan pahala dari Allah. Pegang tangan langkah kaki akan marah kepada maghfiratullah. Tapi kalau hati rusak, mata mendatangkan dosa, telinga mendatangkan azabnya Allah, katakan membuat perpecahan di tengah umat, mendatangkan murkanya Allah. Seluruh tubuh kita akan mendatangkan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati kita. Allah tidak melihat hidung kita dia mancung. Allah tidak melihat tubuh kita ini dia gagah, dan Allah melihat hati kita. Maka semakin jauh kita keluar, semakin tercuci hati kita, semakin banyak amal dalam diri kita ini, semakin kecanduan amal-amal. Maka insyaallah Pak